Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita untuk statistik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas episode terkait dengan distribusi frekuensi. Ya. Secara distribusi frekuensi ini, bagaimana kita menggunakan cara-cara tertentu untuk mengelompokkan data daripada sebuah hasil pengukuran ataupun perhitungan itu, dalam hal ini adalah data-data numerik, menjadi kelas-kelas supaya kenapa harus dibagi kelas-kelas? Karena nilainya adalah biasanya nilainya interval, sehingga datanya harus kita bagi ke dalam kelas-kelas. Nah, distribusi frekuensi ini biasanya ada dua, yaitu frekuensi tunggal maupun frekuensi berkelompok. Ya, tunggal maupun berkelompok. Nah, ini contoh kita melihat distribusi frekuensi tunggal. Nah, di mana nilai dari satu kategori data tersebut itu adalah tunggal. Misalkan gini, nilai ujian statistik misalkan yang nilainya 6 itu ada 3 orang, yang nilainya 7 1 orang, yang nilainya 8 ada 5 orang, yang nilainya 9 ada 7 orang, dan serta nilainya 10 itu ada 12 orang. Total mahasiswa adalah 28 orang dengan pembagian itu. Nah, dari hal ini maka kita bisa membaginya ke dalam tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Nah, tabelnya seperti yang dapat teman-teman lihat, ya, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal bisa dilihat di sana. Bisa kita, tergantung seleranya mau berdiri apa mau tidur, tergantung selera. Itu kalau itu tabel frekuensi yang kemudian secara distribusi tunggal, frekuensi tunggal. Nah, kalau secara kelompok kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan. Yang dapat nilai antara 4 sampai dengan 14 itu ada 3 orang. Nah, karena kalau kita mau satu itu terlalu banyak, sehingga kita bikin skala. Ya, 1 sampai 14. Berarti per 14 beda kelas. 4 sampai 14 itu berapa? 10 berarti ya. Maaf. Per 10 tingkat satu kelas, 10 tingkat satu kelas. Berarti 4 14, 5 25, 26 36, 27 26 36, nah, terus 37 47 48 sampai dengan 58. Nah, jadi per 10 satu kelas, per 10 satu kelas. Nah, jadi 4 14, nah, sampai 14 3 1. Nah, itu distribusi frekuensi secara kelompok. Nah, itu ada ada interval kelasnya. Satu kelas, intervalnya adalah 10. Tidak harus 10, tapi tergantung berapa intervalnya. Kalau dari contoh ini berarti 10. Ya. Dibikin seperti itu tabel distribusi frekuensinya. Nah, nanti ini kalau sudah begini nanti kita masuk yang agak sulit ini. Jadi di dalam tabel, di dalam distribusi frekuensi ada 7 istilah. Jadi ingat baik-baik. Ada kelas, ada batas bawah, ada batas atas, ada tepi bawah, ada tepi atas, ada panjang kelas, dan ada nilai tengah. Nah, itu
Nah, contoh yang tadi, ya, contoh yang tadi yang ini kita bahas. Nah, kelasnya adalah ada 5 kelas, ya. Kelas pertama itu 4 sampai 14, kelas kedua 15 sampai 25, kelas ketiga 26 sampai 36, kelas keempat 37 sampai 47, kelas kelima adalah 48 sampai dengan 58. Itu yang dinamakan kelas. Ya. Batas bawah itu adalah nilai pertama dari kelas tersebut. Nilai pertama dari kelas 4 sampai 14 itu apa? Ya, 4. Yang kedua 15. Yang ketiga 26. Jadi nilai pertama dari tiap kelas, nilai pertama di awal tiap kelas ini dinamakan dengan batas bawah. 4, 15, 26, 37, dan 48 ini adalah batas bawah, dinamakan batas bawah. Batas atas itu apa? Kebalikannya. Batas atas itu kebalikan, nilai akhir dari setiap kelas. Berarti apa? 14, 25, 36, 47, dan 58 ini kita kenal dengan namanya, disebut dengan namanya batas atas. Batas atas. Ya. Tepi bawah. Nah, sekarang tepi bawah. Tepi bawah itu adalah nilai dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Saya ulangi, tepi bawah. Tepi bawah itu adalah nilai daripada batas bawah kelas dikurangi 0,5. Berarti apa? Kalau nilai batas bawahnya adalah 4, maka tepi bawahnya adalah 4 dikurangi 0,5, berarti 3,5. Nah, maka dari sampai ke bawah dapat kita dapatkan, kita hitung. Berarti tepi bawah kelas pertama ini adalah 3,5, untuk kelas kedua ini adalah 14,5, ini 25,5, ini 36,5, ini 47,5. Nah, begitu ya. Hal yang sama juga terjadi pada tepi atas. Kebalikannya, kalau tepi bawah itu nilai bawah dikurangi dengan 0,5, maka tepi atas ini nilai batas atas ditambah 0,5. Berarti nanti 14 tepi atas itu adalah 14 ditambah 0,5. Nah, sehingga dapat kita lihat untuk kelas pertama tepi atasnya 14,5, kelas kedua itu adalah 25,5, kelas ketiga adalah 36,5, kelas keempat 47,5, kelas kelima 58,5. Ini. Panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi bawah kelas ditambah 1. Berikutnya, ya, tepi bawah kelas N-1 dikurangi tepi bawah kelas N, atau kemudian tepi atas kelas N+1 dikurangi tepi bawah kelas N. Nah. Atau batas bawah kelas N+1 dikurangi tepi bawah kelas atau N ataukah tepi kelas
batas atas. Nah, batas atas N plus 1 dikurangi tepi bawah kelas N. Misalkan kalau dari ini kita ambil misalkan yang tepi atas ya, tepi atas. Nah, tepi atas ini kita kurangi, tepi atas ini 25 kurangi 14, berarti kan 11. Ini pun sama, 15 kurangi 4, kita ambil yang apa? Yang tepi bawah juga sama. Ya. 14,5 kurangi 3,5 ya dapat 11. Ya. Itu bisa kita hitung. Nah, kita juga mengenal namanya nilai tengah. Nah, nilai tengah. Nilai tengah dari kelas pertama, ya, kelas pertama. Ini kan nilainya antara 4 sampai 14. Maka nilai tengahnya adalah 4 tambah 14 dikalikan dengan 0,5. Berarti berapa? 18 dikali 0,5 adalah 9. Hal yang sama kita gunakan untuk melihat nilai tengah di kelas yang lain. Sama. Prinsipnya itu. Apa? Ditambah kemudian dikalikan dengan 0,5. Dikalikan dengan 0,5. 15 ditambah 25 nah 40 dikali 0,5 berarti 20 nilai tengahnya. Jadi begitu seterusnya. Nah, ini misalkan ini sebaran datanya. Dari data ini nanti soal ujian model begini ini. Model begini nanti teman-teman bikin tabel seperti ini. Ini soalnya, contoh ini soalnya bikin tabelnya seperti ini. Ya, jadi kita hitung jumlahnya berapa, dihitung dulu. Oh, nilainya berapa itu? 20 sampai 80. Tinggal dibikin kolom. Nah, dibikin kolom. Terus 20-nya ada berapa, dihitung, 30-nya ada berapa, seterusnya. Yang terakhir total jumlahnya berapa. Sederhana. Nah, tabel distribusi berkelompok. Tabel distribusi berkelompok. Tabel distribusi berkelompok ini adalah kemudian yang pertama kita menentukan nilai maksimum dan minimum dari data. Cara kerjanya ya, kita tentukan dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Terus kita tentukan jangkauannya. Nah, jangkauan itu kita dapatkan dari nilai maksimum, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, setelah jangkauan kita dapat, maka kita akan menentukan jumlah kelas. Ya, menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas itu kita dapatkan dari 1 ditambah 3,3 log N. Ya. 1 ditambah 3,3 log N. Setelah ini didapatkan, maka yang terakhir kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini kita dapatkan dari J, ya, jangkauan dikurangi dengan jumlah kelas, J per K. J per K. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dari data yang tadi sebelumnya ya, dari data tadi yang sebelumnya, yang kita contoh yang tadi ini. Nah, kita coba menghitung.
Nah, nilai maksimum berapa? Nilai paling tinggi kan 80. Nilai paling rendah adalah 20. J, kita hitung J. J adalah tertinggi maksimum dikurangi minimum. Berarti 80 dikurangi dengan 20. Kita dapatkan nilai 60 untuk J-nya. Sekarang kita menghitung K. K ini adalah 1 tambah 3,3 log N. Berarti N-nya ini, N adalah jumlah total. Jumlah total frekuensinya adalah 35. Jadi 1 tambah 3,3 log 35. Nah, log dari 35 itu adalah 1,544. Nah, 1,544 ya. Dikalikan dengan 3,3 maka 5,095. Akhirnya kita dapatkan nilai dari apa? Nilai dari apa? Nilai dari K itu adalah 6,095. Nah, mohon maaf ini keliru ya, 0, nih, hmm, 1,544 kita tambah dengan 1. Nah, 6,095 ini kalau kita bulatkan itu seharusnya dia cuma harusnya tetap 6 ya, maaf bukan 7 karena nilainya kalau kita bulatkan ke depan berarti 95, 0,95 ini berarti kan cuma 6,1 berarti bisa tetap 7, tetap 6 ya, tidak, belum melebihi separuhnya, mohon maaf, belum melebihi separuhnya, jadi dibulatkan menjadi 6 ya. Jadi berarti ini juga berubah, ini berarti juga berubah 6, berarti 60/6 berarti sudah 10, pasti sudah kelihatan ya, sudah 10, tidak dibulatkan lagi 10. Nah, ini hilang ya, mohon maaf. Nanti disesuaikan teman-teman ya. Jadi K itu adalah 6,095. Kalau kita bulatkan itu tetap menjadi 6 ya, karena nilai akhirnya adalah 6,1 kalau kita bulatkan. Kalau kita susutkan dari cuma satu angka di belakang koma, berarti kan cuma 6,1. 6,1 dibulatkan dengan bulat, maka tetap 6. Nah, karena dia cuma 6,1, tidak 6,6. Kalau 6,6 sudah berubah menjadi 7 ya. Nah, jadi itu. Jadi P sama, kalau untuk panjang kelasnya berarti 10. Itu kebanyakan. 10 nggak sampai ya, 9 yang nyampe ya. 9 yang nyampe ya.
Iya, dia sebenarnya tetap 6. Ini menjadi catatan kita. Ya, jadi panjang kelasnya adalah 10. Ya, 60/6. Itu teman-teman, untuk menghitung dari distribusi frekuensi. Jadi secara distribusi frekuensi itu dia ada dua, yaitu yang secara tunggal maupun secara berkelompok. Tunggal maupun berkelompok. Itu mohon dipelajari secara seksama. Demikian penjelasan untuk tabel distribusi frekuensi. Kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.